Salam sejahtera buat penonton tayangan video ini. Saya kembali masih membicarakan tentang bagaimana proses permohonan eksekusi kami yang sampai sekarang belum mendapat jawaban. Sampai sekarang belum ditanggapi oleh Ketua Mahkamah Agung. Padahal Ketua Pengadilan Tinggi Medan Bapak Panusunan Harahap menyampaikan bahwa sekarang kewenangan perkara yang kami maksudkan itu sekarang ada di Mahkamah Agung. Meskipun dalam logika kami itu juga tidak masuk akal, karena tidak ada diatur di dalam hukum untuk permohonan eksekusi kasus Herbert Pasaribu ini, keputusannya di tangan Mahkamah Agung, tidak ada diatur. Yang ada diatur adalah kewenangan memberikan izin pelaksanaan eksekusi itu ada di tangan Ketua Pengadilan Tinggi. Karena dalam paparan kami yang lalu, kami sudah sampaikan bahwa perkara kami ini sudah ditempuh mulai dari tingkat PN, PT, MA, PK, dan kemudian masih kami ajukan lagi gugatan serta-merta, quid pro bar bei forat. Nah, dalam kaitan melaksanakan putusan serta-merta itulah diatur di dalam undang-undang bahwa untuk pelaksanaan itu dimohonkan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, akan tetapi karena terjadi sikap yang menurut kami betul-betul tidak menghargai dan tidak mengerti perasaan masyarakat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, maka kami surati kepada Ketua Mahkamah Agung. Nah, dalam video ini justru sekarang kami merasa sangat kecewa dengan Ketua Mahkamah Agung, Bapak Saripudin. Kami berpikir sepertinya para pejabat ini mencari posisi, mencari kedudukan, itu bukan tujuannya adalah bagaimana lewat posisinya itu dia bisa memberikan bantuan hukum, dia bisa menegakkan kebenaran, atau dia bisa menerobos kebuntuan-kebuntuan. Jadi kami melihat bukan itu yang dicari mereka. Jadi memang sangat paradoks, sangat terbalik pola pikir pejabat yang ada di kita ini. Jadi memang mereka ini semua mencari jabatan itu adalah semata-mata untuk dihargai, untuk dihormati, bahkan mungkin untuk mencari peluang-peluang ketika mereka duduk di sana. Jadi karena kami tidak merasakan sedikit pun apa makna mereka menduduki jabatan di sana. Nah, ini yang sangat kami kecewakan ini adalah surat yang kami kirim kepada Ketua Mahkamah Agung, juga ada kepada Kepala Badan Pengawasan, sampai sekarang tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan jawaban. Padahal surat kami tertanggal 31 Januari 2024, ketika kami ke Jakarta, ketika kami ke Mahkamah Agung, ingin bertemu sebetulnya dengan Ketua Mahkamah Agung kalau bisa, tetapi itu tidak diberi kesempatan. Kami di PTSP, di front desk lah, di meja terdepannya mereka, kami sudah ditanyain keperluannya apa. Jadi kami katakan bahwa kami ingin menanyakan perkembangan surat kami yang tertanggal 31 Januari 2024 itu. Lalu oleh petugas PTSP dikatakan surat Bapak sudah di meja Ketua Mahkamah Agung, sudah di ruangan Ketua Mahkamah Agung. Kami datang ke Mahkamah Agung itu bulan April. Saya masih ingat betul, tanggal 21 April saya datang ke Mahkamah Agung untuk menanyakan langsung perkembangan surat kami. Karena kalau kami menunggu jawaban itu, nggak akan ada jawaban.
Maka kami ke Jakarta. Tetapi ya kami bertemu dengan petugas PTSP, kami nggak bisa bertemu dengan pejabatnya. Dan itulah jawaban yang kami terima berdasarkan pemeriksaan mereka, bahwa surat kami sudah di kamar Ketua Mahkamah Agung. Tapi sampai sekarang, sudah bulan Agustus 2024, hari ini tanggal 28, kami belum menerima jawaban. Dan sebetulnya sejak Januari itu ada 4 surat yang sudah kami kirimkan kepada Ketua Mahkamah Agung, mempertanyakan perihal pendapat atau perihal keputusan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan itu, yang tidak bersedia melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah milik klien kami itu. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Jadi kita masyarakat tentu bingung, apa lagi yang harus kita lakukan kalau kita bertemu dengan model-model pejabat seperti ini, ya kan? Jadi ya kadang-kadang jangan disalahkan juga masyarakat kalau harus demo ya, kalau harus memviralkan, karena Pemeo no viral no justice itu jadi betul, jadi benar. Kalau kita mengirimkan surat secara reguler seperti ini melalui mekanisme-mekanisme yang biasa, itu tidak ditanggapi. Ini sekarang surat kami ini tidak ditanggapi oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi kami merasa memang mereka duduk di sana, mereka berkeinginan duduk di sana bukan untuk memberikan kontribusi, bukan untuk memberikan sumbangan bagi bangsa ini. Bahkan mereka inilah yang merusak hukum. Mereka membuat hukum, mereka yang mengeluarkan hukum. Kita tahu bahwa peraturan Mahkamah Agung atau SEMA, surat edaran Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa untuk pelaksanaan eksekusi putusan serta-merta itu ada kewenangannya pada tingkat Ketua Pengadilan Tinggi. Harusnya Ketua Mahkamah Agung menegur Ketua Pengadilan Tinggi, karena berarti Ketua Pengadilan Tinggi tidak menghargai keputusan yang sudah dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, akan tetapi mereka diam saja. Ya, jadi makanya kami katakan tadi, mereka yang membuat hukum tapi mereka sendiri yang merusak hukum itu, sehingga masyarakat yang mengalami dampaknya. Nah, kami ingin masyarakat saja yang menilai. Kami ingin masyarakat saja mungkin yang memberikan penilaian lah terhadap sikap dari aparat atau pejabat penegak hukum kita di negara kita Indonesia ini. Terima kasih.